Di sebuah rumah megah berpagar tinggi di sudut kota, hiduplah seorang janda kaya raya bernama Ratna Maharani. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu, ia mewarisi perusahaan besar dan harta berlimpah. Gaun sutra, mobil mewah, pesta amal, perjalanan luar negeri, semuanya ia miliki. Namun setiap malam, ketika lampu kristal dimatikan dan rumah kembali sunyi, Ratna hanya ditemani gema langkahnya sendiri. Kemewahan tak pernah mampu mengisi ruang kosong di dadanya. Ratna dikenal sebagai perempuan anggun dan tegar. Di depan orang-orang, ia selalu tersenyum. Tetapi tak ada yang tahu, betapa sering ia terjaga hingga dini hari, memandangi foto mendiang suaminya sambil menahan tangis. Hingga suatu pagi, suara yang tak biasa memecah kesunyian halaman rumahnya. Sayur, sayur segar, bayam, kangkung, tomat. Ratna mengernyit. Biasanya asisten rumah tangga yang berbelanja. Namun entah mengapa, hari itu ia melangkah sendiri ke gerbang. Di sana berdiri seorang pria sederhana dengan gerobak kayu. Wajahnya teduh, kulitnya legam terbakar matahari, senyumnya tulus. Namanya Arman. "Maaf, Bu, saya hanya lewat," katanya sopan. Ratna tak tahu mengapa ia justru tersenyum. "Tidak apa. Saya ingin membeli sendiri hari ini." Sejak pagi itu, Ratna mulai menunggu suara gerobak Arman. Percakapan mereka awalnya hanya soal harga cabai dan kesegaran sayur. Namun perlahan berubah menjadi cerita tentang kehidupan. Arman adalah duda dengan seorang anak perempuan kecil. Ia bekerja keras demi menyekolahkan anaknya. Tidak ada keluhan dalam suaranya, hanya ketulusan dan semangat. Ratna, yang biasanya dikelilingi pria-pria berdasi dengan bahasa penuh formalitas, justru merasa nyaman dengan kesederhanaan Arman. Bersamanya, ia tak perlu menjadi Bu Ratna sang pemilik perusahaan. Ia hanya Ratna, seorang perempuan yang bisa tertawa lepas. Namun kota kecil tak pernah kekurangan gosip. Janda kaya dekat dengan tukang sayur, bisik para tetangga. Pasti ada maunya, sindir sebagian orang. Atau mungkin dia cuma kesepian, tambah yang lain. Kabar itu sampai ke telinga Ratna. Para kerabatnya pun tak tinggal diam. "Ratna, kamu sadar siapa dirimu? Reputasi keluarga kita dipertaruhkan," tegas kakaknya. Ratna terdiam. Untuk pertama kalinya, ia mempertanyakan perasaannya sendiri. Apakah ia benar mencintai Arman? Ataukah hanya mencari pengganti rasa sepi yang selama ini menelannya? Sementara itu, Arman mulai menjaga jarak. Ia mendengar bisik-bisik warga. Ia tahu jurang status sosial di antara mereka terlalu dalam. "Bu Ratna pantas dapat yang lebih baik," katanya suatu pagi dengan suara tertahan. "Saya hanya pedagang sayur." Ratna menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Yang lebih baik menurut siapa, men? Mereka? Atau hatiku?" Arman menunduk. "Saya takut ibu hanya butuh teman untuk mengusir sepi." "Bukan saya." Kata-kata itu menusuk hati Ratna. Malam itu ia kembali duduk sendiri di ruang tamunya yang luas. Ia menyadari, selama ini ia memang kesepian. Namun perasaannya pada Arman bukan sekadar pelarian. Bersamanya, ia merasa hidup kembali. Ia merasa didengar, dihargai, dan dicintai bukan karena hartanya. Keesokan harinya, Ratna melakukan sesuatu yang mengejutkan seluruh warga. Ia berjalan keluar gerbang, mendatangi Arman yang tengah mendorong gerobaknya. "Jika kau takut aku hanya mencari pelarian," ucap Ratna dengan suara tegas namun lembut, "maka biarkan waktu yang membuktikan. Jangan menjauh hanya karena dunia tak mengerti." Air mata Arman jatuh tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dipilih, bukan karena kasihan, bukan karena kebutuhan, tetapi karena cinta. Gosip tak langsung berhenti. Tatapan sinis masih ada. Namun Ratna tak lagi gentar. Ia belajar bahwa cinta tak selalu datang dalam kemasan setara. Kadang ia hadir dalam kesederhanaan, mengetuk hati yang lama membeku. Apakah itu cinta tulus tanpa memandang status sosial? Ataukah sekadar pelarian dari rasa sepi? Jawabannya tak ada pada kata orang. Ia tumbuh dalam keberanian dua hati yang memilih untuk saling menggenggam, meski dunia meragukan. Dan di balik gerbang emas itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah Ratna tak lagi terasa sunyi. Hari-hari setelah pengakuan Ratna menjadi babak baru yang tak mudah. Ratna mulai berjalan lebih sering keluar gerbang.
Bukan lagi hanya untuk membeli sayur, tetapi untuk menyapa Arman tanpa jarak pagar besi yang dulu memisahkan mereka. Ia bahkan beberapa kali mengundang Arman dan putrinya, Lila, masuk ke halaman rumah. Lila, gadis kecil berusia 7 tahun dengan rambut dikepang dua, memandangi rumah besar itu dengan mata berbinar. Rumahnya seperti istana, ayah. Ratna tersenyum, berlutut di hadapan Lila. Kalau begitu, kamu harus sering ke sini. Istana ini terlalu sepi. Kalimat itu membuat Arman tercekat. Namun kebahagiaan kecil itu tak berlangsung lama. Suatu sore, Ratna dipanggil ke kantor pusat perusahaannya. Beberapa anggota direksi memandangnya dengan wajah serius. Kami mendengar kabar tentang kedekatan ibu dengan seorang pedagang keliling, ujar salah satu dari mereka hati-hati. Investor mulai bertanya-tanya. Mereka khawatir reputasi perusahaan akan terdampak. Ratna menggenggam tangannya erat di atas meja. Reputasi perusahaan tidak ditentukan oleh siapa yang saya cintai, jawabnya tenang, meski hatinya bergetar. Di sisi lain, Arman juga menghadapi tekanan. Beberapa pelanggan lamanya mulai mengejek. Wah, sekarang jualan sambil cari istri kaya ya, men? Enak dong, nanti tinggal duduk manis. Arman hanya tersenyum pahit. Setiap sindiran terasa seperti tamparan. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah benar ia pantas berada di sisi Ratna? Ataukah ia tanpa sadar sedang menyeret perempuan itu ke dalam badai? Malam itu, Arman berdiri di depan gerbang emas rumah Ratna, tapi tidak seperti biasanya. Ia tidak membawa gerobak. Hanya tekad yang berat. Ratna keluar menyambutnya. Men? Ada apa? Arman menatapnya lama, seolah ingin menghafal wajah yang telah mengubah hidupnya. Saya mencintai ibu, katanya lirih. Tapi cinta tidak boleh menyakiti. Sejak saya dekat dengan ibu, hidup ibu jadi bahan omongan. Perusahaan ibu terancam. Saya tak ingin jadi alasan ibu kehilangan segalanya. Ratna merasa dunia runtuh di bawah kakinya. Dan kau pikir aku takut kehilangan itu semua? Suaranya bergetar. Aku sudah kehilangan suami. Aku sudah kehilangan kebahagiaan bertahun-tahun. Apalagi yang harus kutakuti? Tapi saya takut, jawab Arman. Saya takut suatu hari ibu menyesal memilih saya. Air mata Ratna jatuh. Penyesalan terbesarku adalah hidup dalam kemewahan tanpa cinta. Jangan paksa aku kembali ke sana. Keheningan menyelimuti mereka. Di antara dua dunia yang berbeda, hanya ada detak jantung yang sama-sama berdebar. Beberapa hari kemudian, Ratna membuat keputusan yang mengguncang semua orang. Ia mengumumkan restrukturisasi perusahaan dan menyerahkan sebagian besar operasional kepada tim profesional. Ia memilih mengurangi sorotan publik dan fokus pada kegiatan sosial yang selama ini hanya menjadi formalitas. Ia mendirikan program pemberdayaan pedagang kecil, memberikan modal tanpa bunga, pelatihan usaha, dan akses pasar. Di hari peluncuran program itu, Ratna berdiri di panggung sederhana, tanpa perhiasan mencolok, tanpa gaun mahal. Di antara kerumunan, Arman berdiri bersama Lila. Cinta, kata Ratna dalam pidatonya, tidak pernah menurunkan derajat seseorang. Justru cinta yang tulus mengangkat kita menjadi manusia yang lebih berani. Semua mata memandangnya. Dan saya memilih untuk tidak lagi hidup berdasarkan ketakutan dan prasangka. Tatapan Ratna dan Arman bertemu. Tak perlu kata-kata panjang. Kali ini bukan hanya dua hati yang saling menggenggam, tetapi dua dunia yang perlahan belajar menerima. Gosip memang belum sepenuhnya hilang. Akan selalu ada bisik-bisik, akan selalu ada yang meragukan. Namun cinta mereka tak lagi berdiri di atas rasa sepi semata. Ia tumbuh dari pilihan sadar. Dari pengorbanan. Dari keberanian melawan penilaian. Dan di balik gerbang emas yang kini sering terbuka, kemewahan bukan lagi simbol kesendirian, melainkan saksi bahwa cinta tak mengenal kelas, selama dua hati sama-sama ingin bertahan.